Kan kita itu memilih pasangan karena 4 hal kan kata Nabi kan. Pertama adalah kecantikannya, yang kedua adalah keturunannya, ketiga adalah hartanya, keempat agamanya. Dan yang akan membuat kita bahagia apa? Agamanya. Tapi kadang-kadang salah melakukannya gitu, salah mempraktikannya. Kadang-kadang agama jadi penentu awal, jangan. Agama itu di akhir, sebagai penentu akhir. Ustadz, apa bedanya perasaan dan syahwat, Ustadz? Seperti apa secara teorinya, Ustadz? Ya, syahwat itu cinta. Ya. Syahwat itu cinta pada sesama jenis kalau normal ya, kepada lawan jenis kalau normal. Tapi juga bisa jadi cinta kepada sesama jenis yang tidak normal. Jadi itu semua syahwat. Jadi syahwat itu cinta yang dorongannya adalah gorizatun nau, ya, naluri untuk mencintai. Nah, di antara perwujudan dari naluri itu kan ada rasa ketertarikan, rasa kekaguman, begitu. Biasanya itu yang menjadi triggernya. Aduh, kagum, bicaranya bagus, ilmunya tinggi, misalnya gitu ya. Kemudian berpendidikan, gajinya besar, maco gitu ya, dadanya bidang. Itu ternyata kepalanya nggak ada. Itu rasa muncul ya dari kekaguman. Dari sana bisa jadi muncul cinta atau cinta itu dalam makna lain adalah syahwat. Ya. Jadi syahwat itu bukan suatu yang jelek, ya, bukan jelek, tapi harus dikendalikan. Kalau orang sudah tidak punya syahwat gimana? Nggak ada pernikahan, nggak ada anak, ya. Seseorang saling mencintai, seseorang saling menyayangi, kemudian dikaruniai putra putri, itu karena syahwat. Allah anugerahkan syahwat. Dan ketika syahwat itu diberikan kepada yang haknya, suami ke istrinya, istri ke suaminya, akan jadi pahala. Tapi kalau syahwat itu kepada yang tidak haknya, maka jadi dosa. Iya, jelas ya teman-teman ya. Jadi jelas antara beda syahwat dengan perasaan ya. Kalau perasaan saja ya dia tidak terkategori syahwat gitu ya. Tapi kalau cinta itu adalah bagian dari syahwat itu adalah tandanya kita cinta gitu ya. Jadi lebih spesifik gitu kalau syahwat itu ya. Kalau dalam rumah tangga itu kan ada sakinah ya, ada mawaddah, ada rahmah. Sakinah itu adalah ketenangan saat hidup bersamanya. Kemudian mawaddah itu yaitu syahwat, mawaddah itu. Ya, memandangnya dengan penuh syahwat itu mawaddah. Kemudian dari situ kemudian lahir keturunan, itu mawaddah. Ya. Tapi kadang-kadang mawaddah itu kan tidak naik turun ya, apalagi udah tua gitu ya, udah menopause itu, mungkin bisa menurun, tetapi akan membuat dia langgeng apa? Rahmah itu ya, yakni rasa cinta, rasa kasih sayang. Nah jadi syahwat itu padanannya dengan mawaddah dalam konteks rumah tangga, atau dalam makna umumnya al-hub, cinta. Ya. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah nikah tapi kita nggak cinta gitu loh, nggak ada muncul cinta tapi sudah nikah gitu, dan dan jodoh itu pun ya nggak tanggung jawab sama kita gitu. Ini gimana ya Ustadz dengan rasa itu, kok memang nggak ada rasa tapi menikah gitu kan, banyak juga Ustadz kasus yang begitu gitu. Ini bagaimana Ustadz? Memang yang terbaik itu nikah itu karena rasa dulu, ada rasa, kemudian tumbuh cinta, baru menikah. Nah itu yang terbaik ya, itu yang terbaik. Tapi ada nggak yang kau suka tadi? Ada, kalau dijodohkan ya misalnya ya, sahabat ya. Ada karena perjodohan, dijodohkan oleh orang tuanya, mungkin anaknya karena ingin membahagiakan orang tuanya, udahlah ikut aja, ya ikut orang tua, mau begitu. Mudah-mudahan nanti rasa itu tumbuh, cinta itu tumbuh. Namun tidak juga gitu ya, tidak juga. Nah itu emang beratnya, itu beratnya. Kenapa di dalam Islam itu harus betul-betul datang dari kerelaan dari calonnya. Maka si orang tua dalam Islam tidak boleh memaksa. Walaupun wali itu ada di bapak, wali ya, tetapi jadi hak untuk menikahkan, tetapi harus atas dasar persetujuan, keinginan dari calonnya, dari mempelainya.
Karena kalau dalam pernikahan tidak ada cinta, itu bisa jadi tidak akan bisa berlangsung lama. Ya. Tapi ada juga, saya punya saudara begitu ya, dulu di kampung sama dijodohkan oleh orang tuanya, dan mereka menikah dan akhirnya mereka saling mencintai. Jadi hidup bersama dan akhirnya saling mencintai, dan sampai sekarang Masya Allah sudah punya cucu segala macam ya. Dan itu bisa terjadi. Makanya kan dalam nasihatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu, ketertarikan seseorang itu adalah harus pada aspek jamalnya, pada aspek performannya, kecantikannya dulu. Jangan ke agamanya. Agama itu penentu. Kan kita itu memilih pasangan karena 4 hal kan, kata Nabi kan. Pertama adalah kecantikannya, yang kedua adalah keturunannya, ketiga adalah hartanya, keempat agamanya. Dan yang akan membuat kita bahagia apa? Agamanya. Tapi kadang-kadang salah melakukannya gitu, salah mempraktikannya. Kadang-kadang agama jadi penentu awal. Jangan. Agama itu di akhir, sebagai penentu akhir. Contoh, yang menjadi penentu awal apa? Jamalnya, kecantikannya. Jamaluha, kecantikan. Harusnya itu dulu. Kenapa tertarik pada seseorang? Karena fisiknya. Itu dulu. Nanti baru cek yang lainnya. Ya, dicek misalnya hartanya, keturunannya orang baik-baik tidak, terakhir agamanya. Oh baik, baru dia putuskan untuk melanjutkan ke dalam jenjang pernikahan. Kemudian kalau sebaliknya, dia tertarik, dia langsung proses terus, terakhir ternyata pas dia cek agamanya tidak baik akhlaknya, maka dia putuskan untuk berhenti. Itu terhormat. Jangan sampai dibalik. Kalau dibalik nanti menyakitkan. Contoh gini, ada yang ini kisah nyata Ustaz Fatih ya. Ada yang mengatakan, saya mau dapat jodoh, yang pakai gimana jodoh yang antum mau? Pokoknya apa saja Ustaz, yang penting hafizoh. Gitu katanya. Yang penting hafiz Quran, yang penting soleh. Mukanya, pokoknya saya nggak perlu muka, yang penting soleh katanya gitu. Wah ini salah sebenarnya. Ya, kemudian ditukarkanlah ininya kurikulum vitae-nya misalnya. Wah ini cocok banget, agamanya top banget, siap. Dipertemukanlah. Ketika dipertemukan ternyata nggak suka dengan wajahnya. Tuh kan. Dan dia memutuskan untuk tidak lanjut karena pertimbangan wajah. Itu menyakitkan. Tadinya ngomong nggak gitu Saat? Nggak gitu. Itu kan menyakitkan. Tidak boleh begitu. Justru kalau kata Imam Ahmad, dibalik dalam proses itu. Ketertarikan itu, pertimbangan itu karena fisiknya dulu. Iya, wajar aja. Iya, wah saya suka nih fisiknya begini. Ya saya suka dengan wajahnya. Langsung diproses. Dan pada akhirnya nggak jadi karena pertimbangan agama, itu terhormat. Kenapa kamu nggak jadi? Karena akhlaknya buruk. Nah itu terhormat. Jangan sampai kenapa kamu nggak jadi? Karena dia pendek, karena dia hitam, itu menyakitkan. Gitu ya. Jadi agama itu penentu, tapi simpannya di akhir. Jangan menjadi pertimbangan awal. Pertimbangan awal yang lain-lain dulu. Pemutusnya nanti di akhir agama. Gitu teman-teman. Ya, itu kaidahnya begitu. Kadang-kadang membaca hadis itu keliru juga. Mana yang paling penting? Pokoknya agama. Jadi seakan-akan pun mukanya, pokoknya agama yang paling penting. Itu keliru. Nggak ada muka juga nggak apa-apa, yang penting agama. Itu keliru. Yang benar itu adalah ketertarikan itu karena aspek yang lain dulu dimunculkan. Ya, baru terakhir apakah lanjut tidak, itu kan agama, nanti akhlaknya dilihat. Bisa kita bayangkan kan, kamu kenapa nggak jadi? Karena akhlaknya jelek. Wah itu terhormat. Daripada kamu kenapa nggak jadi? Karena mukanya itu menyakitkan. Itu salah menempatkan, karena menempatkan agama di awal. Jangan, agama itu di akhir sebagai pemutus. Pertimbangan terakhir. Ya. Baik, jelas ya teman-teman ya, itu masalah penentu ya. Jadi di akhir itu artinya apa? Itu seleksi filter yang paling akhir bahwa wah ini agamanya nih gitu kan. Nah, tapi apa artinya tadi ya teman-teman ya, ketika ganteng, cantik tapi ternyata agamanya rusak, nggak jadi karena seleksi akhir Ustaz ya, seleksi akhirnya gagal gitu. Jadi seleksi satunya berhasil, 2 berhasil, ketiganya ternyata non muslim ya, nggak jadi gitu ya. Nah gitu.